Laura Carlona, NIM 215080407111055 dari kelas A02, jurusan Agrobisnis Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Ini aku akan menjelaskan tentang morfologi dan anatomi dari ikan kakap putih atau Lates Cacarifer. Berikut adalah videonya. Alat dan bahan. Alatnya yang pertama gunting, yang kedua pinset, dan yang ketiga pisau, serta alat tulis. Bahannya yaitu ikan kakap putih. Morfologi bagian luar ikan. Morfologi ikan kakap putih atau Lates Cacarifer dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bagian kepala atau caput, kemudian yang kedua bagian badan atau trunkus, dan yang ketiga bagian ekor atau kaudal. Di bagian kepala atau caput terbagi lagi menjadi yang pertama mata, kemudian terdapat oral atau mulut, dan di dalamnya terdapat celah mulut atau rima oris, kemudian terdapat cekung hidung yang berada di depan mata atau favea nasalis, dan di bagian samping terdapat operkulum atau tutup insang. Pada bagian badan ikan dibagi menjadi gurat sisi dan sisi, kemudian terdapat sirip dada atau pinnae pectoralis, kemudian terdapat sirip punggung atau pinnae dorsalis, selanjutnya terdapat sirip perut atau pinnae ventralis, kemudian terdapat sirip dubur atau pinnae analis, dan terdapat dubur. Kemudian di bagian ekor terdapat caudal fin atau sirip ekor, operkulum, dan tipe sirip perut terhadap sirip dada. Bagian tutup insang atau operkulum dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, yang paling kecil ini dinamakan preoperculare, kemudian bagian yang lebih besar lagi dinamakan operculare, kemudian sedikit di dalam terdapat suboperculare. Pada ikan kakap putih, posisi sirip dada terhadap sirip perut yaitu sejajar atau torasik. Bentuk tubuh, bentuk mulut, dan bentuk ekor ikan kakap putih. Ikan kakap putih memiliki bentuk tubuh pipih atau kompreset yang memudahkannya melarikan diri dan bersembunyi dari mangsanya. Kemudian memiliki bentuk mulut terminal dan memiliki bentuk gigi taring atau kanin. Kemudian memiliki bentuk ekor forked. Pengukuran panjang ikan kakap putih. Untuk mengukur panjang ikan diperlukan benang untuk mengukur panjangnya, kemudian diukur, benang tersebut diukur menggunakan penggaris, kemudian dicatat di kertas. Dari hasil pengukuran tersebut dihasilkan
panjang kepala 8 cm, panjang predorsal 10 cm, panjang standar 25 cm, panjang hingga cabang ekor 29 cm, panjang total 29 cm, panjang sirip punggung 15 cm, panjang sirip dada 7 cm, panjang sirip dubur 5 cm, panjang sirip perut 6 cm, panjang moncong 3 cm, panjang mata 1,5 cm, lebar minimal panjang ekor 4 cm, dan yang terakhir tinggi ikan 10 cm. Bentuk sisi ikan kakap putih. Untuk mengetahui bentuk sisi pada ikan kakap putih, dilakukan pengambilan menggunakan pinset. Ambil salah satu sisi, kemudian amati bentuk sisi tersebut. Ikan kakap putih memiliki bentuk sisi stenoid. Kemudian jumlah sisi. Untuk pengukuran jumlah sisi terutama dihitung dari atas linea lateralis, kemudian di bagian linear lateralis, dan yang terakhir di bagian bawah linear lateralis. Diperoleh perhitungan jumlah sisi sebagai berikut. Di atas linear lateralis berjumlah 6, kemudian pada linear lateralis berjumlah 47, dan di bawah linear lateralis berjumlah 10. Kemudian warna tubuh. Pewarnaan ikan kakap putih berwarna perak gelap atau terang tergantung lingkungan tempat hidupnya. Untuk warna ikan kakap kali ini berwarna perak terang. Bagian atas linear lateralis mengandung melanin sehingga warnanya cenderung lebih gelap. Untuk bagian bawah linear lateralis berwarna putih keperakan karena mengandung urin. Kemudian rumus sirip. Perhitungan rumus sirip dilakukan pada sirip punggung, kemudian sirip ekor, dan kemudian sirip dubur, dan sirip perut, kemudian sirip dada. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah jari-jari tulang keras dan tulang lunak. Dihasilkan perhitungan yang pertama, sirip punggung terdapat 13 tulang keras dan 13 tulang lunak, sirip dada 2 tulang keras dan 13 tulang lunak, kemudian sirip perut 3 tulang keras dan 5 tulang lunak, kemudian sirip dubur 3 tulang keras dan 7 tulang lunak. Klasifikasi dan identifikasi. Klasifikasi ikan kakap putih. Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Pisces, subkelas Telestoid, ordo Persomorphi, famili Centropomidae, genus Lates, spesies Lates carcarifer. Kelenjar beracun ikan kakap putih. Ikan kakap putih tidak memiliki kelenjar beracun. Kemudian anatomi. Anatomi adalah cabang biologi yang mempelajari struktur organ dalam suatu organisme. Untuk mengetahui organ dalam, kita dapat melakukan pembedahan. Pembedahan dilakukan dengan cara seksio. Seksio yaitu dengan cara memotong dari anus menuju linear lateralis, kemudian lurus menuju operculum, kemudian turun ke bawah ke dekat sirip perut. Gunting bagian-bagian tersebut. Itulah organ-organ dalam yang ada di dalam ikan kakap putih. Kemudian organ-organ dalam itu diambil menggunakan pinset. Anatomi bagian dalam ikan kakap putih terdiri dari ginjal, jantung, hati,
empedu, lambung, gelembung udara, serta gonad. Pisahkan organ-organ dalam itu ke tempat lain untuk dilakukan identifikasi. Sistem digestoria. Yang pertama yaitu hati. Hati bentuknya besar, terletak di belakang jantung dan berwarna merah kecoklatan. Dan yang kedua yaitu usus. Bentuk usus ikan kakap putih tidak menggulung dan cenderung lebih pendek karena ikan kakap putih termasuk jenis ikan karnivora. Rasio panjang usus ikan karnivora antara 0,7 sampai 1,5 cm. Yang ketiga yaitu empedu. Empedu berwarna coklat kehijau-hijauan, terdapat saluran ke usus dan berada di dekat hati. Sistem respiratoria. Ikan umumnya bernafas dengan insang. Di dalam insang terdapat kapiler pembuluh darah. Kapiler pembuluh darah inilah yang menyerap oksigen di dalam air, sehingga oksigen tersebut dapat masuk ke dalam tubuh ikan. Pada insang terdapat lengkung insang atau yang disebut dengan arcus branchialis. Pada arcus branchialis terdapat bagian lagi, yaitu yang pertama holobranchia. Holobranchia terdiri dari satu helai insang. Kemudian terdapat dua helai insang yang bernama hemibranchia. Pada hemibranchia kaya akan pembuluh darah. Oleh karena itu pada hemibranchia ini terjadi pertukaran gas. Kemudian terdapat gill rakers. Gill rakers adalah alat penyaring. Sistem sirkulatoria dan sistem optik. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, arteri, kapiler, dan vena. Jantung terbagi menjadi 3 ruang, yaitu 2 ruang atrium, 1 ruang ventrikel, dan 1 ruang tambahan yaitu sinus venosus. Atrium adalah sebuah ruang dalam jantung ikan yang berdinding tipis. Kemudian ventrikel adalah sebuah ruangan dalam jantung ikan yang berdinding tebal. Sinus venosus adalah ruang tambahan di dalam jantung ikan yang berdinding tipis dan nyaris tidak mengandung jaringan otot. Sistem optik ikan terjadi pada mata. Mata terbagi menjadi kornea, lensa, iris, dan retina. Sistem muskulalia dan sistem skeleton. Sistem otot pada ikan atau urat daging berdasarkan pergerakannya dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu di bawah rangsangan otak dan tidak di bawah rangsangan otak. Pada prinsipnya ikan mempunyai 3 macam urat daging atau berdasarkan struktur dan fungsinya, yaitu otot polos, otot bergaris, dan otot jantung. Dari lokasi ototnya juga bisa dibagi menjadi 2, yaitu otot rangka, yaitu otot bergaris, dan otot non-rangka, yaitu otot polos dan jantung. Sistem skeleton pada ikan fungsinya untuk menegakkan tubuh, melindungi, juga untuk pembentukan butir dalam darah merah. Sistem skeleton pada ikan berdasarkan lokasinya dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu endoskeleton dan exoskeleton. Sistem urogenitalia. Sistem urogenitalia pada ikan dibangun oleh 2 sistem, yaitu sistem urinaria dan genitalia. Sistem urinaria terjadi dengan perantara ginjal dan salurannya. Fungsinya untuk membuang bahan-bahan yang tidak diperlukan oleh tubuh dan membahayakan bagi kesehatan, dikeluarkan sebagai larutan dalam air. Kemudian sistem genitalia adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Gonad adalah bagian dari organ reproduksi pada ikan yang menghasilkan telur pada ikan betina dan sperma pada ikan jantan. Ikan kakap putih termasuk dalam golongan ikan yang mengalami fertilisasi eksternal. Ikan kakap jantan mengalami matang kelamin lebih kecil daripada ikan betina. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada ikan dimulai dari celah mulut atau rima oris, kemudian makanan masuk ke faring. Faring berada di dalam insang, kemudian ke esofagus. Esofagus berada di bawah faring.
Kemudian makanan masuk ke lambung atau ventriculus. Kemudian makanan diteruskan menuju intestinum tenue atau usus halus. Sisa-sisa makanan yang tidak digunakan akan diteruskan ke usus besar atau intestinum crassum. Kemudian diteruskan ke anus dan dibuang menjadi kotoran ikan. Sekian penjelasan dari aku.